sujud menyembahmu, ku bawa hatiku ini hanya padamu Yesus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita sudah memasuki bulan Desember, bulan yang penuh sukacita, damai sejahtera. Puji nama Tuhan. Saya percaya hari ini semua keadaan baik, semua keadaan sehat. Kita diberi kesempatan pada hari ini untuk beribadah di tempat ini. Mari penuhi hati kita dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab hari ini ada, Dia jadikan buat saya dan saudara. Mari kita awali ibadah ini dengan doa Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, di pagi ini kami boleh bersama-sama berkumpul dengan saudara-saudara seiman kami dengan tujuan kami datang beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi tempat ini, melingkupi setiap kami, memenuhi setiap hidup umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan melawat kami semua. Hati kami terbuka Tuhan untuk jamahan-Mu, lawatan-Mu yang sempurna boleh mengubahkan setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu sungguh luar biasa, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sudah siap memuji Tuhan Bapak Ibu? Saya undang berdiri. Boleh kasih salam kanan kiri, kita lambaikan tangan kanan kita. Karena Allah kita Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Namanya Yesus luar biasa. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya Tuhan. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Katakan Yesus luar biasa. Lebih semangat lagi. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah.
kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Siapa nama Allah kita? Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku, Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Haleluya, amin. Yesus kita Allah yang luar biasa. Kita bangga punya Allah seperti Dia. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, selalu mencukupkan kita. Amin. Akan segala pengorbananmu.
menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu? Amin. Saya persilakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Seperti pujian pagi ini, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah ini tugas kami Tuhan, untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Seperti Maria yang duduk untuk mendengarkan perkataan-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami seperti itu Tuhan. Ya Tuhan, inilah kerinduan setiap kami. Kami datang untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu.
Tuhan. Pada pagi ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Inilah ucapan syukur kami Tuhan, melalui puji-pujian kami ini untuk menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang boleh kami terima pagi ini dapat bekerja sesuai kehendak-Mu Tuhan, serta menjadi berkat buat kehidupan kami semua Tuhan. Juga urapi bagi hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan, jamal lidah dan bibirnya Tuhan. Tuhan tambahkan hikmat marifat, Tuhan berkati pelayanannya, dan Tuhan pakai terus hamba-Mu ini supaya dapat menjadi berkat bagi semua orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut akan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Firman pagi ini akan disampaikan oleh Bapak Gembala Yusak Amin. Selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat bertemu di dalam kondisi yang seperti sekarang ini seringkali menghambat kita untuk berkumpul, tetapi oleh karena hati kita semuanya merindu untuk mencari Tuhan, kita boleh ada di tengah-tengah gerejanya untuk memuliakan dan menerima berkat-berkat firman Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kembali kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal pertama ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-25. Nanti karena ini sangat penting, semua firman Tuhan pentingnya, supaya kita dapat mengerti alur ceritanya. Nah, saya minta Saudara Joko untuk membacakan seluruh ayat yang kita akan renungkan sama-sama. Dan saya harap jemaat untuk menyimak. Lukas 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-25. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar kukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran kukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran kukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya.
Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Amin. Nah, saudaraku telah mengikuti kisah tentang berita akan lahirnya seorang anak yang akan mendahului pelayanan Tuhan, yaitu Yohanes Pembaptis. Saudara-saudaraku, kalau kita baca ini tanpa melihat latar belakang bahwa imam, para Lewi-Lewi itu berasal dari keluarga Amram yang melahirkan Harun, Musa, Miriam. Nah, pada saat itu saudaraku, Harun ditunjuk oleh Tuhan melalui Musa untuk melakukan kegiatan-kegiatan ritual-ritual untuk beribadah. Selanjutnya bisa nggak pintunya ditutup aja? Nah, selanjutnya tugas keimaman setelah Harun tiada diberikan kepada keturunannya. Pada saat itu anaknya, saudaraku, ada 4: Nadab, Abihu, Eliezer, dan Itamar. Tapi Nadab dan Abihu itu meninggal, mati, karena pada saat melakukan tugas keimaman dia melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan. Maksudnya api yang dia gunakan itu api asing untuk membakar ukupan itu. Akhirnya Tuhan membuat dia mati. Akibatnya keturunan Harun yang melanjutkan itu hanya Eliezer dan Itamar. Nah, itu pun berkembang, saudaraku, ya, sampai mereka itu memiliki 24 rombongan imam-imam. Nah,
rombongan ke-8 dari imam itu, di dalamnya ada Zakaria. Nah, pada saat itu saudaraku, dikatakan pada saat zaman kerajaan Herodes, di mana bait Allah sedang adakan kebaktian. Setiap rombongan itu melakukan pelayanan selama 2 periode, dan setiap periode itu 1 minggu. Jadi 2 minggu mereka bertugas. Nah, pada saat itu rombongan Imam Abia mendapat giliran, dan pada saat diundi maka Zakaria ditetapkan untuk melayani pembakaran ukupan di dalam bait Allah. Saudara tahu apa itu pembakaran ukupan? Itu berdoa, saudara. Ya. Di luar orang Israel sedang berdoa, dan ritual itu dilakukan oleh Zakaria ke dalam dengan membakar ukupan. Membakar ukupan itu dilakukan di dalam tabernakel, di dalam rumah Tuhan pada pagi dan sore hari. Nah, gereja kita baru melakukan doa pada pagi hari. Saudaraku, kita perlu banyak berdoa di akhir zaman ini, supaya orang-orang yang memusuhi kita bisa balas dengan mengasihi mereka. Itu suatu pekerjaan yang sulit, saudaraku. Disakiti pasti sakit, dan keinginan untuk membalas. Tetapi kalau kita banyak berdoa, maka hal-hal yang manusiawi itu menjadi hal ilahi di dalam kehidupan kita. Kita dapat mengampuni mereka, kita dapat mendoakan orang yang menzolimi kita. Nah, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema 3 sikap pembawa berkat. Saudara-saudaraku, saya sudah memberikan pendahuluan. Nah, kita melihat dalam pembacaan tadi sudah dijelaskan bahwa yang bertugas pada saat itu adalah Imam Zakaria, suami dari Elizabeth, dari keturunan Harun. Nah, saudaraku, kita tidak tahu. Yang jelas Alkitab berkata, doamu telah dijawab. Berarti orang ini sudah berdoa terus meminta sesuatu. Sebab di kalangan Israel, kalau kita tidak punya anak keturunan, saudaraku, itu aib namanya. Boleh dikatakan dikutuk oleh Tuhan. Jadi mereka itu melayani, tetapi di satu sisi dia berpikir, Tuhan, apakah aku orang yang dikutuk? Nah, sekalipun dia dalam kondisi seperti itu, saudaraku, mereka itu tetap, Alkitab berkata, mereka itu adalah orang yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Mereka itu benar. Karena apa? Melakukan apa-apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka dengan tanpa celah. Luar biasa. Dan kita perlu merenungkan hal itu. Jangan kita berpikir, wah, itu mah urusannya orang suci. Tidak, kita ini, saudaraku, diberi kuasa oleh Tuhan. Tuhan itu tidak pandang bulu. Ya, di dalam Roma 2 ayat 11, Allah itu tidak pandang bulu. Semua kita. Di dalam Titus juga dikatakan semua nyata bahwa kita ini semua sudah diselamatkan. Jadi Allah mati di kayu salib itu bukan untuk menebus hanya si Amin semata atau orang yang mau percaya kepadanya, tetapi semua. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia tanpa kecuali. Nah,
Untuk selamat kita perlu belajar tentang hal yang lain. Kesempatan ini saya tidak akan berbicara tentang itu, tetapi saya mau berbicara bagaimana kita boleh memperoleh berkat dari Tuhan. Saudaraku, ada 3 hal yang kita akan renungkan yang dilakukan oleh Imam Eli, Imam Zakaria ini dengan Elizabeth istrinya. Di situ dikatakan keduanya hidup benar tanpa celah dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi saudaraku, orang yang meminta sesuatu kepada Tuhan dan permintaannya itu dapat menjadi berkat bagi dirinya, itu harus hidup benar di hadapan Tuhan. Mungkin saudara akan berpikir, ya asal meminta tanpa benar pun apa nggak bisa dipenuhi? Bisa. Nah kalau gitu nggak usah dong hidup benar, repot-repot amat. Saudaraku, saya mau beritahu, kalau kita meminta kepada Tuhan dengan ngotot, memaksa Tuhan, Tuhan berikan. Sekalipun hidup kita tidak benar, Tuhan berikan. Tetapi ingat, itu akan menjadi jerat bagi saudara dan saya. Saudara tidak percaya? Itu anak bungsu. Itu gambaran dari kita meminta. Mana bagian saya? Dikasih. Alkitab tidak mengatakan sudah berulang-ulang, tetapi saya yakin sudah berulang-ulang anak ini. Makanya papanya bilang, nih ambil. Saudaraku, kalau kita mau meminta dengan hidup kita tidak benar, berkat itu akan menjadi jerat bagi kita. Itu sebabnya perlu saudaraku kita itu banyak berdoa. Ya, banyak berdoa supaya apa? Pada saat berkat itu diturunkan, kita pakai kembali untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menjadi berkat buat orang lain. Nah, di sini kita melihat hidup benar itu membuahkan berkat yang menjadi berkat buat kita dan menjadi berkat untuk orang lain demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, sikap hidup yang kedua yang membawa berkat. Di situ dikatakan berusaha, tidak berusaha untuk tidak meragukan janji-janji Tuhan. Seringkali saudaraku, pada saat kita menghadapi sesuatu, terutama doa-doa kita yang kita sudah sampaikan, kita minta pada Tuhan dan hidup sudah benar di hadapan Tuhan, tetapi tidak kunjung tiba, kita mulai mutung. Sama seperti seorang ketuk pintu, tok tok tok, yang di dalam itu sebenarnya dengar, tapi dia katakan, saya mau lihat kamu sabar, kamu tekun nggak? Tok tok tok, nggak buka-buka. Saya mau ceritakan ada satu kisah, ada seorang anak ngomong sama papanya, papa, tadi di gereja aku dapat lembaran loh. Nah disuruh bagikan, ayo kita sama-sama pak. Papanya bilang enak. Hari sudah malam, dingin lagi di luar, tuh salju tuh lagi turun. Besok aja deh. Loh, tapi hatiku dan gereja tadi menuntut kita untuk melakukan. Don't waste your time. Jangan sia-siakan waktu. Nah tetapi ini kan malam dan salju turun. Tapi anaknya itu, Pak, saya harus pergi. Papanya bilang, ya silakan. Dia berangkat seruku. Dia bagikan traktat-traktat. Traktat yang terakhir, dia
gerak untuk satu rumah. Dia ketok rumah itu tidak kunjung buka. Dia ketok lagi tidak kunjung buka. Orang yang di dalam ini, saudaraku, seorang ibu tua, itu lagi hopeless, mau bunuh diri. Dia ketok lagi, dia ketok lagi. Lama-lama si ibu yang sudah tua encim-encim ini, nenek-nenek ini, pikir apa sih ini? Dia buka pintu. Dia katakan, ada apa nak? Maaf, Nek, saya mengganggu. Nggak apa-apa. Saya mengantarkan traktat ini untuk nenek. Lalu dia pergi. Nenek itu baca suruh, di situ dikatakan, berharaplah kepada Tuhan, sebab Ia yang memperdulikan engkau. Tidak jadi. Dia baca terus, dia baca. Keinginan untuk bunuh diri. Karena anak-anaknya sudah tidak memperhatikan dia. Dia seakan-akan sebatang kara. Membuat hatinya memiliki semangat kembali. Begitu juga saudaraku. Kita melakukan terus. Belum ada jawaban, lakukan terus. Lakukan terus. Kita tidak tahu ada sesuatu yang Tuhan akan berikan kepada kita. Dan pada saat kita menerima pemberian itu dengan setia tekun untuk menantikannya, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Pola hidup yang hopeless itu memiliki pengharapan. Memiliki pengharapan bahwa orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan Tuhan permalukan, tidak akan Tuhan tinggalkan. Nah, Sakaria dan istrinya ini begitu juga. Dia tetap melayani Tuhan, ikut di dalam rombongan. Saudara tahu, setiap rombongan itu terdiri dari 1000 orang. Dan tidak diketahui kapan giliran kamu. Waktu rombongan Imam Abia ada 1000 orang, tidak jelas. Wah, udah deh, jangan-jangan 1000 orang gua nggak ikut deh. Tidak, dia tetap ada. Di satu sisi, saya sudah katakan tadi, dia merindukan sesuatu yang sampai saat itu belum dijawab. Tidak mutung, semangat terus, berusaha untuk tidak meragukan janji-janji Tuhan. Bayangkan saudaraku, di dalam situasi yang sulit, situasi yang sudah sulit, yang tidak mungkin menurut nalar manusia, ilmu kedokteran pun tidak mungkin. Mau cara apa? Seandainya sudah mulai canggih, ada bayi tabungnya, tidak mungkin. Otot-otot sudah pada mengeras, akan membahayakan dirinya. Tetapi Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang seperti itu, di mana dia sedang melayani, janji Tuhan dinyatakan kepada Sakaria. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kalau ingin mendapatkan berkat, dan berkat itu menjadi berkat bagi kita, menyenangkan kita, dapat kita bagikan kepada orang lain, dan dapat kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari hidup benar di hadapan Tuhan, dan jangan pernah meragukan janji-janji Tuhan. Berapa banyak janji Tuhan?
sak gudang ombyoan janji-janji tentang kebaikan bagi kita. Hanya pernah nggak kita mengalami? Atau ngersuloh terus, aduh Tuhan, aku sudah ikut ke Engkau. Kenapa begini terus? Orang yang sudah yang benar di hadapan Tuhan, itu pasti. Waktu hari Jumat, Sabtu itu Saudara Joko menyampaikan orang yang hidup benar itu pasti produktif. Doa pagi kita disampaikan firman Tuhan. Orang yang dapat mengasihi Tuhan itu yang taat kepada Tuhan adalah orang yang produktif, ya, melakukan tugas pelayanan tanpa meninggalkan pekerjaan, melakukan pekerjaan tanpa meninggalkan pelayanan. Ini kita lihat, apakah imam ini yang 1.000 orang cukup dapat berkat-berkat kolekte dari orang Israel yang jumlahnya cuma 2 juta itu? Cukup nggak? Orang Israel aja nggak sampai orang-orang kaya amat. Tidak cukup. Jadi mereka juga ikut bekerja, suruh. Memang Lewi kan tidak dapat tanah, tetapi ada usaha-usaha mereka. Mungkin mereka dipanggil untuk doain itu. Tapi mereka itu bukan orang yang cuman diem, ngedon, nerimo, tidak. Orang yang melakukan aktivitasnya tanpa meninggalkan pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan tanpa meninggalkan pekerjaan. Yang ketiga, saudaraku, yang pertama tadi ketaatannya dan kesetiaannya kepada Tuhan. Kedua, berusaha untuk tidak meragukan janji-janji Tuhan. Yang ketiga, yakin bahwa Tuhan akan menghapus aibnya. Kalau dia tidak yakin bahwa Tuhan akan menghapus aibnya, pasti dia akan tidak ikut di dalam rombongan. Saudara, saya nggak ikut di dalamnya. Saya orang terkutuk. Pasti dia akan meninggalkan dengan alasan-alasan seperti itu. Dalam usia yang sudah lanjut begini, belum juga diberi anak, berarti Allah tidak berkenan. Apa artinya aku melayani? Tetapi Sakaria tidak melakukan hal itu. Elisabet juga tidak melakukan hal itu. Begitu juga dengan kita, saudara. Orang boleh mengatai kita, mungkin kita punya latar belakang yang tidak baik, masih diungkit-ungkit. Lupakan. Mari kita menatap masa depan bersama-sama dengan Tuhan. Aib kita akan dihapus oleh Tuhan dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Janji tentang anak di masa usia yang sudah lanjut itu menjadi kenyataan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau melihat orang-orang yang tidak meyakini akan janji-janji Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Kita lihat Bapak kita yang disebut Bapak orang beriman, Abraham. Dia dijanjikan di dalam usia yang sudah lanjut, ya, dia sedang merenung, terus suara Tuhan datang padanya. Aku akan memberkati engkau. Aduh Tuhan, tidak usah berkat-berkat lah. Saya nanti kalau diberkati kaya, yang jadi ahli waris itu Eliezer, hamba saya.
orang Damsik itu. Untuk apa? Tetapi Tuhan terus berjanji. Pikirannya, saudaraku, pikiran si Sarah, iya pasti dikasih, tetapi bukan dari rahim saya. Tuh, Hagar tuh samperin. Ini bukti bahwa tidak yakin akan janji Tuhan. Dalam usia yang sudah tua, tidak mungkin. Akhirnya dia sodorkan. Tuh, ambil. Laki-laki disodorin begitu. Langsung suruh tanpa basa-basi. Apa yang terjadi? Lahirlah Ismail. Bangsa yang oleh Alkitab keledai liar. Dan dua bangsa dari Hagar dan Sarah ini berantem terus. Dunia ini kacau dari dua ini, negara kita ini sedang mengalami hal itu kan. Lihat, kalau kita tidak taat, tidak yakin akan janji-janji Tuhan, ini akan terjadi di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya, saudaraku, mari kita persiapkan betul-betul. Supaya apa? Kehidupan selanjutnya, keturunan kita dapat menjadi berkat. Di situ dikatakan anak ini akan menjadi pendahulu, pembuka jalan bagi Tuhan. Dan ia akan membawa bapak-bapak kembali kepada anaknya. Dan banyak orang Israel datang kepada Tuhan. Dan banyak umat dapat dijadikan umat milik Tuhan. Umat kepunyaan Allah. Kalau hidup kita benar, saudaraku, ya, jadi akan berkat. Jadi berkat, benar. Turunan saudara pasti sekolah. Nggak pintar-pintar amat. Orang kan seringkali berpikir kalau pintar pasti punya masa depan yang cemerlang. Anak saya sudah seringkali ceritakan, dua-duanya IP, lulus berdasarkan kesepakatan C cuman 2,6. Yang Rika 2,7, yang Siska 2,6. Tetapi dalam bekerja mereka, suruhku, setiap mau keluar dari pekerjaan, bosnya itu nahan. Ini bukan saya membanggakan. Akibat dari apa? Dan saya juga tidak membanggakan diri saya sudah sempurna. Saya yakin bahwa hidup ini yang sudah Tuhan tebus adalah harus dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, saya tidak banyak cerita tentang orang lain dari pihak keluarga sendiri. Ya, saya punya kakak. Anak-anaknya itu lebih pintar dari anak-anak saya. Mereka SD aja sudah bahasa Inggrisnya fasih. Dileskan sama papanya. Tetapi tidak diberikan teladan yang baik. Semuanya hanya satu yang punya titel. 3 tidak punya titel. Ya. Dan ya, padahal mereka dulu tinggalnya di Taman Alfa Indah di Joglo itu, Jakarta. Itu perumahan yang cukup elit. Jadi saya mau saksikan ini bukan untuk apa, tetapi ini fakta. Kalau saudara mau hidup benar di hadapan Tuhan,
dan membimbing anak-anak. Kita melihat Harun tidak bisa ditawar, sama seperti kita mengatakan NKRI harga mati. Begitu juga Derek Gusti harga mati. Kalau masih kita toleransi dengan lihat di dalam keluarga kami juga begitu. Orang yang kaya raya, duitnya miliar, punya perusahaan, tanah di Terawas, ada villa, rumah, kantor lengkap, habis. Anak tidak bisa bekerja sebab apa? Tidak diarahkan untuk takut akan Tuhan, melayani Tuhan dengan onok karpe. Betul, saya melayani Tuhan nggak ada karpe, sebagai bentuk dari terima kasih saya kepada Tuhan, bukan balas jasa loh. Mati pun, kata Rasul Paulus, dibakar pun untuk berkorban buat orang lain, belum sepadan dengan korban Kristus. Dia itu adalah Allah turun jadi manusia. Di dalam tabernakel itu, suruhku, itu ada 4 warna. Barusan ini kan ada ungu dan putih. Putih itu Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Ungu Tuhan Yesus sebagai Raja. Nah, ini kelahirannya, dia turun jadi manusia merah dan menjadikan dirinya hamba biru. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia turun. Jadi kita ini melakukan ibadah bukan untuk keselamatan. Pak Mitro tahu itu. Bukan untuk selamat, tetapi karena kita sudah diselamatkan, pasti datang ke gereja. Cinta, cari Tuhan. Karena apa? Kita sudah diselamatkan. Ada enggak, suruhku, binatang yang suka dengan manis-manis kecuali tawon dengan semut? Dikatakan karena dia semut dia cari gula, karena dia tawon dia cari madu. Jadi kalau kita anak Tuhan, hidup kita pasti kudus. Bukan kudus untuk diselamatkan, tetapi karena kita anak Tuhan yang sudah diselamatkan, kita hidup kudus. Jadi ini perlu direnungkan, saudaraku. Kalau kita tidak kudus, nah renungkan, anak esopo aku ya. Tanya. Saya tidak mengatakan bahwa kita ini yang namanya sudah anak Tuhan tidak bisa jatuh, bisa. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang saja masih bisa jatuh. Tetapi jangan itu sebagai excuse, oh jatuh dong. Berapa kali kamu jatuh? Kan Alkitab juga sudah bilang, jangan jatuh pada lubang yang sama. Itu hanya keledai yang bisa melakukan. Kita kan bukan keledai, kita anak Tuhan. Mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tidak meragukan janji-janji Tuhan. Dan yakin bahwa Tuhan akan menghilangkan aib. Dan aib itu akan, yang sudah hilang, akan menjadi berkat buat kita. Menjadi berkat buat gereja di mana kita beribadah dan melayani. Menjadi berkat buat orang lain di luar. Melalui kehidupan kita yang baik, saudaraku, nama Tuhan dipermuliakan. Ingat, saudaraku, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Amanat agung. Jadikan semua bangsa muridku. Jadikan semua bangsa muridku. Kapan kita bisa melakukan? Kalau kita lihat YouTube sekarang, banyak sekali orang yang murtad ya. Murtad itu masuk ke Kristen. Saudara pikir itu dari kesaksian orang-orang Kristen? Bukan.
Bukan, saudaraku. Kebanyakan mereka itu panggilan dari Tuhan. Karena apa? Dia lihat agamanya sendiri. Dan itu anugerah dari Tuhan. Jadi saudaraku, jangan sampai ya kita tidak melakukan, nanti Tuhan sendiri akan melakukan. Saudara jangan berpikir, oh tanpa aku Tuhan tidak bisa berbuat. Siapa bilang? Tuhan pada saat lagi dipuja-puja, Hosana, yang datang dari tempat yang maha tinggi, diurapilah ia. Orang-orang Farisi yang iri hati, orang menyanjung Tuhan, dikatakan, suruh diam ini. Kalau saya suruh diam, batu-batu itu yang akan ngomong. Jadi suruhku, kalau kita ini diam, tidak mau melakukan, saudara pikir pekerjaan Tuhan tidak jalan? Jalan. Tuhan bisa pakai alat lain. Bahkan bukan siapa-siapa. Alat lain. Coba. Rasul Paulus bertobat karena ada yang menyaksikan. Paulus bertobat? Tidak. Tuhan sendiri yang berkarya. Jadi mumpung kita saudaraku, jadikan kita alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dengan hidup sama seperti yang dilakukan oleh Sakaria dan istrinya. Hidup takut akan Tuhan tanpa celah, benar di hadapan Tuhan, tidak meragukan janji-janji Tuhan. Dan kita melihat, karena meragukan janji Tuhan, saya mengatakan, lihat Sarah dan Abraham mengalami bapak orang beriman. Dan ini juga terjadi pada Sakaria. Sebenarnya dia yakin, tetapi pada saat itu dikatakan istrimu akan mempunyai anak. Udah tua, bagaimana bisa terjadi? Mau minta tanda kamu? Bisu. Jangan kita coba-coba meragukan janji Tuhan. Itu terkena malapetaka di dalam diri kita sendiri. Sebagai penutup, saya mau minta kepada kita semuanya untuk supaya kita diberkati oleh Tuhan. Mari ya, sama seperti Sakaria diberkati oleh Tuhan, sehingga berita sukacita datang padanya. Begitu juga berita sukacita itu bukan hanya sekedar engkau akan diberkati, tetapi apa yang membuat aibnya lenyap, itu Tuhan nyatakan anak laki-laki buat dia. Nah, yang kedua sebagai penutup, supaya kita diberkati, mari kita hidup dalam hidup yang berkemenangan tanpa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Kita hidup berkemenangan tanpa ditentukan oleh aku dapat diberkati, semuanya running well, jalan dengan mulus. Tidak, kita suruh hidup benar di hadapan Tuhan dalam kondisi apapun. Sebab Alkitab berkata, hidup kita itu bukan karena melihat, tetapi oleh karena percaya. Dan kita melihat apa yang dilakukan oleh Habakuk. Pada mulanya dia komplain sama Tuhan, tetapi pada akhirnya dia berkata, sekalipun, coba saudara Joko bacakan ya sebagai penutup Habakuk.
kitab Habakuk. Habakuk 3 ayat yang ke-17 sampai yang ke-19, demikianlah bunyi firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah, Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Nah, sekali saudaraku, dalam kondisi apapun, di situ Nabi Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbuah. Maksudnya pohon ara yang mungkin ada di sana yang dapat diambil buahnya untuk dimakan, tidak berbuah, tidak berbunga. Pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kandang, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, tetapi dia tetap beria-ria di dalam Tuhan. Ini perlu menjadi renungan bagi kita. Jangan iman kita tuh bergantung kepada situasi dan kondisi. Mari iman ini terus menanjak di dalam masa-masa sulit sekalipun. Iman kita semakin yakin bahwa Tuhan akan menyertai kita, dan penyertaan Tuhan itu akan menjadi nyata di dalam situasi yang sulit ini. Banyak ahli-ahli mengatakan corona ini akan berkembang, dan saya sudah mengalami. Bukan hanya menyerang bagian-bagian yang sensitif di dalam organ tubuh kita, di dalam hal-hal kulit. Seakan-akan suruhku, saya itu, muka saya atau badan saya itu, saya pegang gini seperti teriris dengan silet, yang pada saat saya mandi itu kayak disiram dengan air jeruk, perihnya. Ini berkembang, saudaraku. Mungkin saudara tidak merasakan, karena saya sudah tua, dan kebetulan saya itu orang yang seringkali sebelum kejadian ini, setiap saya pegang apapun, saya pasti selesai cuci tangan saya. Dan saya seringkali raup dengan air hangat. Sebab mata saya yang kelopak yang begini, saya pegang saja seperti bekas diiris silet. Akan berkembang dan akan makin sulit, dan Alkitab mengatakan akan terjadi masa-masa yang sulit. Tetapi orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, benar tanpa celah, dan tidak meragukan janji-janji Tuhan, aibnya akan dilenyapkan oleh Tuhan. Seandainya masa sulit itu akan datang, kita lebih dahulu sudah diangkat oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kasih aku sungguhlah terbukti ketika Ia serah
kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Demikian pernyataan yang keluar dari dasar hati kami. Kami mau menyembah Tuhan seumur hidup kami. Kami mau mempermuliakan Engkau seumur hidup kami, Tuhan. Ini adalah janji jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih untuk segala yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kami. Terutama firman yang telah Tuhan sampaikan, mengajar kami kembali untuk memperoleh berkat dari Tuhan. Kami harus melakukan 3 hal, yaitu hidup benar tanpa cacat di hadapan Tuhan dengan melakukan segala yang Tuhan perintahkan kepada kami. Kami tidak akan pernah meragukan janji-janji Tuhan, sekalipun kondisi kami tidak memungkinkan, tetapi kami yakin janji-Mu ya dan amin akan Tuhan penuhi di dalam kehidupan orang yang berharap kepada Tuhan. Tuhan akan menyingkirkan aib kami dan kami akan beria-ria. Aib yang Tuhan akan singkirkan akan kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk diri kami sendiri. Sehingga berkat itu dapat menjadi berkat buat kami, buat gereja di mana kami beribadah, dan juga untuk orang lain. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Biarlah Roh Kudus memateraikan firman-Mu di dalam hati kami, dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu dalam. Kembali kami memperingati korban anak-Mu, korban yang menghasilkan keselamatan bagi kami yang percaya pada Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih untuk semuanya itu.
Biarlah Tuhan, karena firman-Mu telah menguduskan kami, kami yakin persekutuan kami dengan tubuh dan darah Tuhan akan membawa berkat bagi kami, akan menguatkan iman kami, dan kami dapat menjadi terang bagi sesama kami. Pakai anak-anak-Mu yang ambil bagian, baik itu Saudara Matius maupun Saudara Agus, yang akan menyalurkan roti dan anggur sebagai simbol dari tubuh dan darah Tuhan. Tuhan pakai mereka, urapi, kuduskan hidup mereka. Begitu juga seluruh jemaat yang akan ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kuduskan supaya berkat firman Tuhan, berkat-berkat yang akan Tuhan curahkan, menjadi kebahagiaan bagi kami dan akan kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepada Bapa dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus hamba mohon ini semuanya. Amin. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Mari saudaraku, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita memegang roti di tangan kanan kita angkat lebih tinggi dari kepala dan mari kita masuk di dalam doa.
Terima kasih Bapa dalam sorga untuk segala yang Tuhan telah lakukan di dalam hidup kami. Kami tidak dapat mengucapkan apa yang patut kami lakukan untuk mengucap syukur dan terima kasih. Satu hal yang Tuhan tuntut, kami mau hidup benar di hadapan Tuhan, tanpa celah, melakukan segala yang Tuhan perintahkan dalam hidup ini. Begitu juga kami tidak akan pernah meragukan janji-janji-Mu Tuhan. Sekalipun situasi tidak menjanjikan, tetapi kami yakin Tuhan tetap akan memberikan janji itu. Sehingga aib kami Tuhan angkat di dalam hidup kami. Nah, aib yang Tuhan telah angkat ini dapat kami gunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Menjadi berkat buat orang lain. Membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama. Mari kita angkat cawan ucapan syukur lebih tinggi dari kepala kita dan kita masuk dalam doa. Tuhan, darah Tuhan telah tercurah bukan sia-sia tetapi untuk menghapus dosa dunia. Dan biarlah dosa kami yang sudah terhapus ini membuat kami berani menghadap Engkau, supaya kekudusan-Mu, sifat-sifat-Mu menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Bukan kacauan ucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama. Terima kasih Bapa dalam sorga untuk ibadah di mana Roh Kudus menyertai kami. Tuhan telah memakai semua hamba-hamba-Mu yang ambil bagian, bahkan jemaat yang hadir ini semuanya oleh karena dorongan dan bimbingan Roh Kudus. Kami yakin ibadah kami pada pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Sekalipun hamba-Mu menyampaikan firman dengan segala kekurangan hamba, tetapi kami memiliki guru agung yang akan menjelaskan dan memateraikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Saatnya hamba berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan lawat mereka, baik Tante Esther, Papa dari Saudara Joko Kochandra, begitu juga Saudara Markus di Batam, dan yang lain-lain lagi, Pak Made. Tuhan, kiranya Tuhan menyertai, begitu juga dengan Inge di Surabaya. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Begitu juga dengan pekerjaan mereka, usaha mereka, rumah tangga mereka, ada damai sejahtera di dalamnya, ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah janjikan dan Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Hamba berdoa juga untuk bangsa dan negara kami dalam kondisi yang sulit karena corona dan aktivitas politik yang memanas. Tuhan tolong supaya semuanya ini dapat berjalan dengan baik. Kami tahu berjalan dengan baik
itu ukurannya menurut Tuhan. Sebab kami tahu semua yang terjadi yang Tuhan izinkan itu semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Sebabnya kami serahkan semua situasi yang Tuhan izinkan boleh terjadi di dalam negara kami. Kami yakin untuk membentuk semua anak-anak Tuhan untuk menjadi pribadi yang kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, pakai Bapak Presiden dan wakilnya serta anggota kabinetnya. Begitu juga dengan anggota legislatif, anggota yudikatif, semuanya KPK. Tuhan pakai mereka supaya melakukan tugasnya dengan baik demi untuk kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hamba berdoa juga untuk gereja-gereja lain yang melakukan ibadah yang sama. Tuhan berkati hamba-hambamu, urapi hamba-hambamu supaya mereka juga dapat menjadi berkat buat jemaat yang Tuhan percayakan untuk mereka gembalakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat tangan kita, pulanglah dengan damai sejahtera. Berkat-berkat dari Tuhan, berkat jasmani, berkat rohani akan berlimpah di dalam kehidupan kita yang siap untuk menerimanya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan kembali pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus hamba mohon ini semuanya. Bersama kita mengatakan amin. Selamat pagi. Serahkan diriku untuk kau ubahkan, jadilah